Bismillahirrahmanirrahim. Yasin artinya Yasin. Pernah penasaran nggak Pak? Kalau kita baca Quran, terutama surat Yasin, sedikitnya pernah nggak kita penasaran apa nih maknanya kira-kira? Kalau penasaran biasanya kita buka terjemahannya. Oh, ini terjemahannya. Atau baca ayat la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara. Pernah nggak perasaan ada wah ini apa nih ya maknanya? Kalau kita baca Quran yang kita baca, orang-orang yang menginginkan hidayah dari Al-Quran selalu ada dalam hatinya itu rasa penasaran. Apa kira-kira makna dari yang saya baca ini? Yang model surat Yasin lah, salamu qaulam mir rabbir rahim. Pernah nggak Bapak penasaran apa maknanya itu? Sampai-sampai Nabi membaca ayat itu sebanyak 3 kali. Di sebagian riwayat Nabi mengulang-ulang ayat itu sebanyak 7 kali. Salamu qaulam mir rabbir rahim, salamu qaulam mir rabbir rahim. Pernah nggak penasaran itu maknanya apa? Sekarang Yasin. Yasin kalau kita buka terjemahannya maka kita akan dapati artinya itu hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, maka kita bisa simpulkan makna dari surat Yasin ini ada 4. Ada 4 pendapat lah. Jadi Yasin ini apa sih maknanya atau artinya? Ada 4 pendapat di sini. Pendapat yang pertama bahwa Yasin itu adalah ismun min asma'illah. Salah satu nama Allah. Kita nggak nyangka kan bahwa Yasin itu ternyata ada yang berpendapat itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ada yang menyebutkan Yasin itu adalah akronim dari Ya Insan. Ya Insan itu artinya wahai manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Manusia yang dimaksud itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yasin, ya insan, wahai manusia, hai Muhammad. Makanya para ulama biasanya kalaupun misalkan sholawatan, ada salah satu teks sholawatnya itu ala Yasin Habibillah. Itu udah lama itu. Alasannya adalah karena siakul kalam. Kalau dalam ilmu tafsir itu ada namanya siakul kalam, atau bahasa mudahnya itu kalimat selanjutnya, nah itulah siakul kalam itu. Kalimat selanjutnya itu menunjukkan bahwa pemanggilan Allah Subhanahu wa taala, khitab Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Rasulullah. Nah, salah satu alasan kenapa Yasin ini adalah salah satu nama Nabi karena ayat selanjutnya ada innaka laminal mursalin. Innaka ini kepada siapa? Tertujunya kepada Rasulullah. Nah, itu yang mengatakan bahwa pendapat Yasin itu adalah salah satu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siakul kalam atau kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya dari surat Yasin ini, khitabnya atau tertujunya itu adalah kepada Rasulullah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad merupakan salah satu dari utusan Allah. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa tidaklah disebutkan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang kayak Yasin, Alif Lam Mim, Toha, Kaf, Ha, Ya. Terus apa lagi? Alif Lam Ra. Nah, itu tidaklah itu disebutkan kecuali untuk memberitahukan mengenai keagungan dari Al-Quran. Karena setiap ayat yang didahului oleh huruf muqatta'ah tentu kedepannya itu ada ayat yang bersambung mengenai keagungan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Allah akan menerangkan setelah itu mengenai kehebatan Al-Quran. Model Alif Lam Mim, selalu ayat berikutnya itu adalah mengenai Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Atau Toha ma anzalna alaikal qur'ana apa?
Hening. Nah itu pendapat ketiga. Jadi tidaklah disebutkan huruf-huruf muqatta'ah itu kecuali untuk menerangkan mengenai kehebatan Al-Qur'an. Adapun yang keempat, makna dari surat Yasin ini ada ulama yang lebih hati-hati bahwa Yasin itu adalah merupakan salah satu ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu maksudnya adalah hanya Allah yang mengetahui maknanya. Jadi kalau model jadi di tafsir Jalalain dan di beberapa tafsir yang lebih hati-hati mengenai ayat-ayat mutasyabihat, mereka lebih ikhtiyat, lebih hati-hati dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di tafsir Jalalain itu semua alif lam mim, alif lam ra, Toha, Yasin itu tentu wallahu a'lam bimuradibih. Hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf-huruf muqatta'ah itu atau mafatihus suwar, pembuka surat. Nah itu. Ya, jadi ada 4 pendapat. Yang pertama, setiap huruf muqatta'ah itu adalah salah satu nama Allah. Kemudian untuk surat Yasin ini itu adalah merupakan salah satu nama Nabi Muhammad. Yang ketiga, tidaklah disebutkan huruf muqatta'ah di awal surat kecuali untuk menerangkan tentang kehebatan Al-Qur'an. Yang keempat, ada ulama yang lebih hati-hati bahwa ini adalah ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu samar. Jadi wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu udah paling aman itu. Nah itu. Itu 4 pendapat mengenai tafsir dari Yasin. Ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Artinya demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Maksudnya apa? Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, bahwasanya Al-Qur'an itu dari setiap ayatnya itu syarat dengan hikmah semuanya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus lanjut ke surat Al-Baqarah, Ali Imran, semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu syarat dengan hikmah semuanya, padat hikmahnya. Ya, tidaklah ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu kecuali mengandung hikmah semuanya. Jadi kalau dikatakan semua di dalam Al-Qur'an itu jumlah ayatnya ada yang mengatakan 6.214, nah itu keseluruhannya setiap ayatnya mengandung hikmah semuanya, padat hikmah semuanya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang padat hikmahnya, setiap ayatnya itu mengandung hikmah. Yang kedua, susunan kata-katanya itu mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Karena setiap kali orang yang membacanya meskipun tidak paham, dia ada rasa senang hati. Makanya baca Al-Qur'an itu kalau setelah membaca pengen lagi baca, kayak kecanduan gitu. Nah itu sudah nyantol tuh di hatinya meskipun nggak paham dia. Itu. Jadi setiap susunan dari kata-kata Al-Qur'an itu mengagumkan untuk yang membacanya dan untuk orang yang mendengarnya. Makanya disunahkan membaca Al-Qur'an itu dilagukan. Malam yataghanna bil Qur'an falaisa minni, kata Nabi. Barang siapa orang yang tidak melagukan Al-Qur'an, maka itu bukan dari kalangan umatku. Ada hadis seperti itu. Jadi meskipun suara kita pas-pasan, apa adanya, ya setidaknya kita baca Al-Qur'an indah menurut diri kita sendiri. Ya, jadi indah-indah aja gitu. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an ataupun yang mendengarnya, karena susunan dari kata-kata Al-Qur'an ini mengagumkan semuanya. Ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh merupakan utusan Allah. Kenapa tiba-tiba Allah menyebutkan seperti itu di surat Yasin? Innaka laminal mursalin. Berarti ada sesuatu sebelumnya. Kan gitu ya.
bahwa Nabi itu dianggap oleh orang-orang Arab pada saat itu ketika beliau menyatakan diri bahwa beliau itu utusan Allah, orang Arab menyangkalnya. Ada itu di surat Ar-Ra'd ayat 43, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Dan orang-orang kafir itu pernah berkata bahwa Muhammad itu bukanlah utusan, lasta mursala, bahwa engkau itu wahai Muhammad bukanlah utusan Allah. Dibantah oleh Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad merupakan utusan Allah. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Mustaqim itu lurus lagi besar, Pak. Kalau kita istilahnya jalan tol lah gitu. Lurus, besar, gak ada belokan-belokan, udah ikutin aja udah. Jadi tinggal ikutin rambu-rambunya kita. Rambu-rambu Allah itu tidak boleh melewati jalan yang memang sudah dipatok itu. Jadi gak boleh keluar dari jalan itu. Ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Lagi luas. Pokoknya enak dah. Kalau ngikutin jalan itu enak. Ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Sebelum ke situ, bahwasannya mengenai ala siratim mustaqim, maksudnya bahwa engkau Muhammad, apa yang kau ajarkan kepada umatmu itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Bahwa para utusan Allah yang jumlahnya 314 itu, 315 beserta nabi, itu mengajarkan yang sama, yaitu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, yang diajarkan itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang diajarkan para nabi. Kemudian cara ibadahnya beda-beda, fikihnya beda-beda. Ada sholatnya yang cuma berdiri doang gitu kan, gak ada sujud, gak ada ruku, cuma berdiri aja sholatnya. Ada yang sholatnya cuma ruku doang, ada sholatnya yang cuma sujud doang. Nah, kayak gitu. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yang mana wahyu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, ini ada dua sifat Allah di sini yang Allah tampilkan. Jadi kalau di Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama itu, jadi kebagi dua. Jadi sifat Allah itu kebagi dua. Ada sifat Jalal, Jalal itu keagungan, ada sifat Jamal, Jamal itu keindahan. Nah, di sini Tanzilal Azizir Rahim, ada sifat Jalalnya, ada sifat Jamalnya. Mana sifat Jalalnya? Jalalnya Aziz, yang maha perkasa. Sifat Jamalnya Azizir Rahim, Rahim. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita baca Asmaul Husna, pelajaran di Asmaul Husna itu kebagi dua. Asmaul Allah dan sifat-sifat Allah itu kebagi dua. Ada sifat keagungan Allah, jadi Al-Mutakabbir, terus Al-Malik, itu sifat-sifat keagungan Allah. Ada sifat Jamal, Jamal itu keindahan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari asma dan sifat Allah itu timbullah di hati kita roja dan khauf. Khauf itu timbul karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keagungan. Kalau roja timbul karena kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat keindahan. Nah, itu. Inti dari ibadah kita itu adalah roja dan khauf. Roja itu mengharap, khauf itu takut. Jadi antara takut dan berharap itu seimbang. Tanzilal Azizir Rahim. Itu undira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan peringatan mereka lupa. Saking jauhnya jarak mereka dari terputusnya wahyu sehingga mereka menyangka bahwa tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab setelah Nabi Ibrahim
kan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail itu tidak ada nabi lagi setelah itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu berapa jaraknya, berapa ribu tahun? Nah itu maksudnya. Ya singkat aja seperti itu. Jadi kalau dari Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu berapa tahun? Jarak dari Nabi Isa ke Nabi SAW berapa tahun? Nabi Isa wafat atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi Muhammad berapa tahun? Gini aja deh, Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Nah itu maksudnya. 40 tahun setelah itu Nabi diutus menjadi Rasulullah, kan gitu ya. Jadi 571 tambah 40 611. Nah, itu. Jadi masa fatrah itu masa kekosongan wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan wahyu dari setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, itu lamanya 611 tahun. Nah itu maksudnya. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, sehingga mereka lupa. Nah, terus ayat berikutnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kebanyakannya tidak beriman. Terbukti sekarang kalau misalkan kita lihat peperangan antara pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan kafir, itu lebih banyak pasukan kafir. Nah, itu maksudnya. Jadi kebanyakan mereka itu memang tidak beriman, gitu ya. Jadi waktu perang Badar 314 pasukan melawan 1000 pasukan. Terus perang Uhud dari berapa pasukan lawan sekian ribu pasukan. Sekarang perang Khandaq